aku sama Pangeran Putri dari Kerajaan Lava Kingdom yang datang untuk mengajari kalian kalau pada ini, dan selamat datang kembali di segmen Anting Unboxing Ambil Roasting ya. Jadi ini lanjutin kemarin ya. Kemarin kan baru buka bungkus paketnya doang ya. Ini kan sama nyobain yang mirai. Sekarang kita lanjut di dalam topik ini. Kemarin aku udah kenalin kan. Nah ini dengan teman-teman yang mirai. Kita lanjutin hari ini karena kemarin kandungan kucing yang mirai ini bawahnya copot, patah. Jadi ini kan ada kandungan kucing yang mirai versi cuayunya dia. Lihat. Nah gini versi cuayunya dia. Nah di bawah sini ini patah tukang jastipnya itu kesalahan pengiriman. Jadi kemarin aku beli lem Korea, itu lemnya ada di sana di atas papan, dan aku ditempel sama aku tahu sih, dibantuin dia dan Nanase sama Cuayo juga. Dan ini ada Reina sama, tiga-tiganya sama-sama Cuayo. Dan buat Mirai sama Reina ini unik ya, dia ada aja gitu streamnya random. Mirai tiba-tiba stream jadi kodok, pakai kostum kodok. Makanya pas kemarin di CF tiba-tiba ada kodok, ada orang pakai baju kodok, itu pakai kostum balet kodok, itu kira-kira itu Mirai. Itu Mirai karena dia pernah pakai kostum kodok di stream. Sedangkan Reina ini lebih ada aja. Dia pernah stream jadi hitam lah, badan jadi hitamnya semua. Pernah juga stream jadi mate lah tengah malam, dan masih banyak lagi lah. Kalian tinggal cari aja YouTube-nya Kanata Reina. Lanjut, ini Mirai juga. Ini stiker yang sama yang ada di cookiesnya kemarin. Entah ini apa, mungkin kantong, sebuah kantong. Nanti kita buka. Ini ada permen kaki dari, di sini namanya adalah Chokoroku. Kelihatan nggak? Chokoroku. Aku jadi ingat dapat permen kaki gini. Aku jadi ingat itu karena dikasih permen kaki waktu di sekolah, waktu masih sekolah, masih SMA, karena dikasih permen kaki sama Anggita. Jadi kayak gitu. Lanjut, ini ada Ellen, tapi ini bukan merchandise-nya Ellen yang terakhir cuy. Masih ada merchandise Ellen lain yang harus diburu, harus aku buru. Jadi itu bukan Ellen satu-satunya. Ini Reina, kartunya Reina. Nah ini belakangnya, ini depannya, ini ketempelan sama stikernya Reina, sama Eki juga. Aku kenal Reina itu dari stream PDKT sama Lily. Pas PDKT sama Lily. Buat Mirai sama Nanase, ya itu dari Reina. Reinanya itu pas stream PDKT sama
Lily. Entah streamnya kemana, aku udah gak bisa nyari streamnya lagi, mungkin hilang, mungkin kemana gitu. Pokoknya pas aku cari dari KT Reina Lilian itu susah, keluarnya cuman klip-klipnya doang. Dan ini Eci ya. Eci ini dia baru bikin lagu, judulnya Look at Me. Cuman aku bingung ya sama Eci. Setiap aku mampir ke streamnya Eci, ada aja cowok yang ngatain dia terong, stang mio. Maksudnya kenapa sih? Oke, fine. Dia dikatain itu yang stang mio itu katanya karena tangannya kecil. Cuman gini loh, jujur risih banget. Kayak apa sih ini orang, kayak tangannya gede aja. Ngatain tangan orang kecil sekecil stang mio tuh, kayak tangannya dia segede apa sih? Gitu loh. Tangannya dia segede apa sih? Segede singkong? Apa segede jagung? Apa semana? Ngatain seenaknya, ngatain tangan orang tuh kayak stang mio. Satu. Yang kedua, terong. Banyak yang beranggapan terong, dia bilang terong karena dia ungu. Sekarang begini. Lily juga ungu. Kalau lihat, Lily juga ungu. Liana juga ungu. Lihat ya, ungu ya. Tapi ketika aku mampir ke streamnya, apa ada orang yang chat gitu ngatain terong di live chat? Ada sama-sama ungu loh. Siapa lagi ungu? Tio, dia juga ungu. Walaupun dia itu ya kucing hitam, tapi ada ungunya. Tapi ketika gue mampir ke streamnya, nggak ada loh yang ngatain dia terong. Terus yang baru selain Liana, Violeta Veltura atau Yoli, yang biasa aku sebut Yoli, juga sama, dia juga ungu. Tapi ketika aku mampir ke streamnya, nggak ada yang ngatain dia terong. Nggak ada tuh, aku udah ngeliat live chat orang ngetik terong. Lebih banyak ungu yang lain. Contoh terakhir, Neng Lilak, dia juga ungu. Ya walaupun enggak ungu semua sih, yang ungu cuman baju sama rambutnya doang, meskipun rambutnya itu 90% blonde, cuman di bawahnya doang ada ungunya. Tapi apa? Gak ada yang ngatain dia terong. Dan lagi pula kenapa harus terong sih? Kan ungu lain banyak selain terong, ya kan? Ungu lain banyak selain terong. Ada lavender, ada anggur, kol ungu mungkin. Gitu. Dan ungu lain jika cuman terong. Dan kenapa harus terong gitu? Setiap aku mampir ke live-nya Eci, kenapa harus terong? God damn hell, kenapa harus terong cuy? Lanjut. Si itu juga apa, Neon, dia juga ungu. Tapi ketika aku mampir ke streamnya, gak ada tuh yang ngatain terong. Fans juga sama, ungu. Tapi ketika mampir ke streamnya, gak ada tuh yang ngatain terong. Ada sih pernah satu orang, cuman gak yang dibanjiri gitu loh. Gak kayak di streamnya Eci, yang bener-bener kata terong itu membanjiri satu live chat.
Satu lagi, ini Indira. Indira, bocah camping. Dia juga berwarna ungu. Tapi apa? Aku sama sekali nggak menemukan ada orang bilang terong di live-nya dia. Cuma Eki doang, sumpah. Yang setiap aku buka live chat, buka streamnya dia, maksudnya lihat live chat, tiba-tiba ada gitu orang ngomong terong, tangan kayak stang Mio. Apa sih? Kau pikir tangan kau segede apa? Ngatain Eki tangan Mio? Kau pikir tangan kau segede apa? Semana? Segini tanganmu apa semana? Enak banget ngatain orang tangan Mio. Kita lanjut, masih Reina ya, masih Reina sama Mirai. Ini Mirai yang warna putih ya, jadi dia punya dua warna rambut ya, ada coklat ada putih. Lanjut. Ini Nola. Nah ini si Nanase Mirai. Oke. Ini Nola. Kebalik. Nola. Ini juga sama Nola. Buat Nola sama Liana itu aku kenal sama dia, sama mereka berdua itu di stream TikTok. Jadi aku sekarang ini teman kita baru. Jadi nggak cuma di YouTube doang, di TikTok pun juga ada. Lanjut. Ini Bu Bos. Jujur, aku udah gak lama nonton dia. Udah lama gak nonton dia, gak ke streamnya dia, Bu Bos, Kay Collins. Cuman dia sekarang warnanya udah berubah. Perhatikan, full biru. Padahal dulunya hitam dan biru. Dulunya waktu collab sama Lily, yang aku inget itu Bos collab sama Lily main game itu full biru. Full biru, hitam dan biru, hitam dan biru. Nah ini Fanta. Aku kenal Fanta dari berita di mana Fanta itu katanya menipu YouTube. Katanya banyak orang yang mengira Fanta itu menipu YouTube. Katanya apa? Aku juga lupa ingat sama beritanya. Nah ini Dede Mika. Ini Dede Mika. Sebentar, pembahasan buat Dede Mika panjang banget. Sebentar. Ya ini Cio. Aku kenal Cio itu semenjak stream apa ya? Nggak tahu. Pokoknya stream malam deh kalau nggak salah. Pas dia stream malam aku kenalan sama dia. Nah, Dede Mika nih ternyata ini cuy. Dia Yume Live, dan Yume Live ini sekarang lagi nggak baik-baik aja ya. Sekarang Yume Live lagi nggak baik-baik aja. Ini kita dapat kartu adalah ya kartu nama, sisanya permen. Permennya kayak begini. Ini permen kacang ya, tahu enak apa enggak, nanti kita coba. Oh iya, masih ada pin ini juga Ji. Ini Bumi juga aku udah lama gak ikutin streamnya, cuman aku kenal sama dia waktu collab sama siapa gitu, ada yang aku kenal juga, terus aku kenalan sama dia. Oke, segitu aja. Aku lanjut terus yang Dede Mika ya. Jadi Dede Mika ini Yume Live, dan Yume Live itu sekarang lagi baik-baik aja cuy. Iya, baik-baik aja gara-gara satu video ini, namanya ini Mutaka Yuta. Kesebut lengkap ya, karena kalau sebut Yuta doang
temenku yang namanya Rio Tasei juga dipanggilnya Yuta, nanti takutnya tersinggung orangnya. Tersebut lengkap. Jadi dia ini Shinemu Takayuta ini katanya pedo. Gak cuman pedo, dia juga mengambil, ibarat kata mengambil channel yang seharusnya itu bukan hak dia. Artinya, seharusnya itu bukan hak dia, bukan haknya si Yuta. Channel yang diambil, channel tanda yang diambil itu nggak, antara lain Sena, Nikoyama Sena, Cherry Lobelia, Suyo Hortensia, sama satu lagi ada tapi aku nggak tahu siapa namanya. Pokoknya ada 4. Dan itu sumpah, sampai dia sebel banget. Wah, bentang-bentang lu CEO nih, lu bisa menggunakan akun lu dan akun-akun talent lu seenaknya gitu. Padahal lu tahu itu akun talent lu dan lu CEO, dan seenaknya lu bisa gunain itu akun buat live chat, buat apa. Heran. Kemarin sih tuh, kapan sih tuh, hari apa, Funny Live membahas kasus ini, tapi aku belum nonton live-nya. Entah apa ya, sebel gak sih kalau misalkan kalian ini VTuber, misalkan kalian VTuber, kemudian kalian punya channel, kalian VTuber dari indie kemudian jadi agensi, pas jadi agensi kalian punya channel, pas misalkan kalian udah graduate, channel kalian gak jadi milik kalian, masih jadi milik CEO tersebut, masih bisa diakses, masih bisa dikelola. Sebel gak sih? Sebel dong. Dan plot twistnya lagi, gajinya gak ada yang diturunin cuy, serius, gajinya gak ada yang diturunin. Tapi kalau Suyu sama Series nggak tahu deh gaji mereka turun apa enggak. Yang nggak diturunin itu Dede Mika. Ya, Dede Mika dulunya Yume Live, cuman sekarang udah enggak, udah VTuber indie karena udah nggak ada tulisan Yume Live di belakang. Sama Sena graduate pun gajinya masih nggak dibayar, kan konyol. Sedangkan ternyata di Yume Live masih ada satu lagi VTuber yang namanya Yu Arucha, warnanya biru. Aku kenal pas collab stream review waifu sama Lily, lagi-lagi sama Lily, dan ternyata dia juga Yume Live. Tapi apa channelnya dia kagak diambil, kagak diakses seenaknya sama si Yuta, si Nemu Takayuta ini atau Goro ini. Masih aman-aman aja, dan dia masih aktif sampai sekarang. Entah kenapa ya, ada gitu loh di dunia ini CEO yang bisa mengakses seenaknya gitu akun talent. CEO dari sebuah agensi VTuber yang mentang-mentang dia CEO. Ntar dulu aku sama ngelakuinnya.
Yang mentang-mentang dia CEO, dia pergunakan seenaknya akun talent. Gelo, itu sih gelo namanya. Itu sih udah gila banget. Itu sih udah gila banget. Jangan mentang-mentang karena lo CEO, jangan hanya karena lo CEO, lo bisa ambil akun talent lo seenaknya, semena-mena, sesuka hati. Ingat, lo CEO men, dan kewajiban CEO itu adalah membayar talent, membayar, bukan dikorup. Ini korup tuh kata orang. Gak mungkin gaji gak dibayar sampai saat ini cuy kalau bukan dikorup. Indonesia kenapa sih demen banget korup sampai ditiru Jepang masalahnya. Kau tahu Visojo itu juga korup. Iron Mouse itu Visojo, dan dia punya apa istilahnya goals buat uangnya itu buat didonasiin buat anak-anak yang membutuhkan di Jepang, tapi apa malah dikorup sama si Visojo ini. Gila. Gila banget. Coba budaya korup sampai ditiru di Jepang, kan itu udah gila ya. Udah gila banget. Itu bener-bener udah gak masuk akal. Lanjut. Waktu itu aku lihat dari streamnya Akil Waterson, katanya dia kan dapatkan berita-berita dari Twitter, dari X. Sedangkan aku nggak punya X. X ku hilang. Ya akun X ku hilang. Jadi aku semua tahu semua berita itu semua dari YouTube. Jadi X, jadi Mika katanya mengancam ngebocorin aib dari Yume Live. Sumpah, aku benar-benar nggak sabar ngelihat itu aib Yume Live keluar. Ngelihat itu aib dari si Goro ini keluar. Serius, gak sabaran banget. Gak sabar banget, sumpah. Bener-bener tahu apa sih, segede apa sih aib dari si seorang CEO ini. CEO tuh kok kayak gitu. Sadar diri bos, lu CEO, lu harusnya menjaga akun talent dan membayar talent, bukan maling akun talent. Paham? Jangan sampai ya, aku ada cita-cita jadi YouTuber. Pada cita-cita jadi YouTuber. Avatarnya udah ada, namanya udah ada. Dan aku juga cita-cita jadi YouTuber agensi. Jangan sampai aku dapat agensi yang CEO-nya kayak Yuta. Ngambil akun orang, gaji gak dibayar. Soal pedo itu kurang tahu, belum menelusuri lebih dalam, tapi katanya sih iya. Katanya iya. Heran. Dan udah segitu aja pembahasannya. Dan oh iya, buat yang dari Mika, itu kemarin abangnya baru aja debut. Berbanding terbalik sama dia warnanya biru, dan dari Mika warnanya pink. Dan abangnya ini namanya Uncle G. Entah G-nya siapa ya, kurang tahu. Udah segitu aja, gak ada yang bisa aku bahas lagi. Pada intinya jadilah CEO yang baik. Udah, inti pada roasting kali ini, di video ini, jadilah CEO yang baik.
itu inti buat si Yuta. Kalau jadi CEO itu jadi CEO yang benar, jadilah CEO yang benar, yang bisa dihormati sama bawahannya, yang bisa dihormati sama talent-talentnya. Jangan jadi CEO yang paruh, istilahnya ya yang korup lah. Jangan jadi koruptor gitu. Koruptor udah banyak di Indonesia ini, jangan lo kau tambah lagi kau yang korup ya. Koruptor udah banyak di Indonesia ini, jangan tambah lagi kau yang korup. Kau mau jadi the next koruptor VTuber? Sekarang pertanyaan gue, lo mau jadi the next koruptor versi VTuber gitu ya? Iya lo, kalau sampai kayak gitu mah koruptor udah banyak Dre. Pejabat, bos perusahaan, pejabat, bos perusahaan, apa pada korup ya. Dan lu bakal jadi koruptor berikutnya deh. Tambah banyak aja ya. Kayaknya gue nggak bisa nentuin masa depan Indonesia ini bakal kayak apa kalau penuh dengan korupsi kayak begini, di dunia hiburan, di dunia politik, hell. Oke, kita sambil makan ini ya. Dalamnya kayak gini, kita makan. Enak, di dalamnya ada kacang, ada kacangnya. Dan ada satu lagi pesan buat viewersnya Eci, jangan ngebully dia ya. Itu pesannya, jangan ngebully dia. Jangan hanya karena dia ungu kok kata dia terong, pada di VTuber ungu lain, di VTuber yang berwarna ungu juga itu nggak ada orang-orang yang terong. Di Lili, di Linux, bahkan di Muna itu berolo live juga berwarna ungu, itu gak ada yang ngatain terong. Terusnya semua pada baik hati. Satu lagi, Eci itu streamnya random coy, streamnya benar-benar random. Tempo hari dia pernah stream cosplay jadi wedus kentir John the Cheat. Nah aku belum yang jelas ya, yang jelas ya dia jadi domba, kulitnya dihitemin dan kemudian pakai macam kapas. Hotel kulitnya dihitemin entah itu apa ya, aku cuma lihat klipnya doang. Yang jelas tuh kocak banget sumpah. Udah kayak gitu aja. Kalau Zenoko ini juga sama, aku kenalnya di YouTube, jadi aku juga baru banget kenal, jadi aku nggak bisa ngebahas banyak. Udah segitu aja antingnya hari ini. Mungkin nanti bakal ada anting episode berikutnya, tergantung ada bahan yang bisa gua roasting apa enggak, ada bahan yang bisa aku roasting apa enggak. Penting itu aja pesannya tadi. Dan jangan sampai CEO di luar sana kayak Yuta atau Nemuta kayak Yuta. Nah, jangan ngambil akun talent. Kalau cuma CEO agensi itu ngambil akun talent ya,
Mereka mau dapat income dari mana kalau bukan dari agensi? Praktir kan apa istilahnya, dipotong. Kita donat di traktir, dipotong biaya admin. Donat 1.000, yang masuk 990, kena biaya admin 10 rupiah. 10.000 juga sama, kena admin 10 rupiah. Dan makin gede katanya admin juga makin gede. Makin gede donat makin gede adminnya. Jadi ya segitu aja unboxingnya ya. Ini permen kacang terakhir sebagai penutupan hari ini. Ini permen kacang terakhir. Otsu.